Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Galang dengan NIM R1C124015. Di sini saya sedikit menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah em, Geologi Batuan Karbonat. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama penyusun batuan karbonat. Untuk pengantar Untuk definisi batuan karbonat, yaitu dia adalah batuan sedimen yang tersusun dari 50% material karbonat, umumnya terbentuk dari akumulasi organisme laut di perairan dangkal. Kenapa penting kita mempelajari tentang batuan karbonat ini? Karena yang pertama itu untuk eksplorasi sumber daya alam seperti migas, kemudian sebagai informasi lingkungan, pengendapan purba, dan juga prediksi porositas batuan. Nah, untuk komponen utamanya itu terdiri dari partikel padat, yaitu alocem, dan material pengisi atau matriks. Nah, untuk alocemnya itu dia biasa ada fragmen, fosil, ooid, ada juga pesoid dan peloid dan interkelas interkelas kayak kemudian em, untuk matrisnya atau mikrit yaitu lumpur karbonat dan sparitnya adalah semen kristal. Masuk pada alocem atau partikel penyusun. Komponen utamanya itu untuk pengertiannya itu alocem adalah partikel sedimen yang terangkut dalam batuan karbonat, bukan endapan kimia sederhana dengan tatanan organisme lebih tinggi. Umumnya berukuran lebih dari 0,25 mm dan digunakan untuk klasifikasi batuan. Nah, holocene ini terbagi atas dua. Ada eh, holocene skeletal dan non-skeletal grain. Nah, untuk holocene skeletal itu terdiri dari fragmen kerangka organisme seperti cangkang atau bagian tubuh. Ini adalah komponen biologis pembentuk batuan karbonat. Untuk penyusunnya ini seperti foraminifera, cangkang moluska, brachiopoda, dan echinoid. Seperti pada contoh ini, yang mana itu, yang ini adalah foraminifera, dan ini adalah coral fragment, ini seal. Nah, kemudian untuk non-skeletal grain-nya itu komponen non biologis yang terbentuk melalui proses kimia atau biokimia, seringkali memiliki struktur berlapis atau agregat, yaitu terdiri atas ooid, di mana ooid itu adalah butiran bulat kecil dengan perlapisan konsentris, terbentuk di laut dangkal berenergi tinggi. Nah, untuk episoid itu dia mirip dengan ooid tapi ukurannya lebih besar. Dia itu ukurannya lebih dari 2 mm. Nah, kemudian ada peloid. Mana itu peloid adalah butiran karbonat kecil tanpa struktur in- internal jelas, sering berasal dari kotoran organisme. Dan yang terakhir ada intrakelas. Mana itu? Yaitu fragmen sedimen karbonat yang tererosi lalu terendapkan kembali. Seperti yang dilihat pada contoh, yang dimana ini adalah ooid, ini piloid,
Ini rapesoid nih. Nah, kemudian lanjut pada matriks atau mikrit. Nah, untuk ukuran dan komposisinya itu, ukurannya berbutir sangat kecil, kurang dari 4. Kemudian lumpur karbonat sangat halus, tersusun dari mikrokristalin kalsit. Asal mulanya, dia terbentuk pengendapan langsung kalsium karbonat secara kimiawi atau biokimiawi. Kemudian eh, berasal juga dari penghancuran butiran karbonat yang lebih besar oleh proses fisik atau biologis, dan juga aktivitas mikroba juga berkontribusi dalam presipitas lumpur karbonat. Untuk fungsi dalam batuannya itu, dia itu bertindak sebagai pengikat atau perekat antara halocem. Kemudian sebagai untuk memperkuat struktur keseluruhan batuan karbonat. Nah, untuk mikrit itu bedanya dan sparit itu, mikrit itu halus berwarna gelap dan juga lumpur mikrokristalin. Sedangkan sparit itu dia semen kristal kasar berukuran besar dan berwarna terang. Untuk perbedaan fundamentalnya itu terletak pada ukuran kristal dan genesa pembentukannya. Ya, seperti lihat pada contoh berikut, di mana ini adalah matriks finer grain filling yang berukuran spesimen. Hmm, lanjut. Nah, untuk kesimpulan dan implikasinya, mana ringkasan komponen utama batuan karbonat itu dia didominasi oleh mineral kalsit dan dolomit, dan juga terbentuk dari material organik atau anorganik. Eh, ada penyusunnya itu ada alocem atau mikrit sebagai komponen utama. Nah, ini untuk perbandingan proporsi alocem dan mikrit, dan juga untuk interaksi antara alocem dan matriks itu, yaitu alocem itu butiran penyusunnya itu seperti fosil, ooid, pisoid, peloid, dan intrakelas. Sedangkan mikrit itu dia adalah matriks lumpur karbonat mikrokristalin. Untuk proporsi menentukan tekstur dan klasifikasi batuan, mempengaruhi porositas dan permeabilitas. Nah, untuk signifikan dalam eksplorasi sumber daya itu, dia itu sebagai reservoir hidrokarbon dan air tanah juga penting, serta untuk menentukan juga tekstur dan diagenesis kontrol kualitas reservoir, dan juga sebagai pemahaman komposisi esensi untuk eksplorasi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.